Berantas korupsi, kita orang bisa. berantas korupsi, Kita orang bisa. Bersama sambutan Komisi Pemberantasan Korupsi oleh PLH Direktur Permas Bapak Frismon Wongso. Kepada Bapak jangan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila, salam anti korupsi. Ya, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Biasanya itu harus dimulai dengan pantun. Pantunnya nggak beda jauh sama yang kemarin, tapi kemarin lebih agak ini, tapi sekarang ya lebih lumayan lah ya, kalau nanti provinsi yang sama. Kalau pantunnya sama, mohon maklum ya Bu ya. Izin ya Pak Sekda. Tanam pisang, tanam tebu, lalu tumbuh sebatang ranggu. Senja datang hangatkan kalbu, kekasih jauh jangan sampai molor waktu. Pergi ke sawah menanam tebu bersama kakak dan juga ibu. Langit senja berwarna kelabu, pedih menyeruak di dalam waktu menggebu. Di persimpangan tempat belanja banyak jualan baju kemeja. Ada keindahan setiap senja, bawa damai setelah bekerja tepat waktu. Ada lagi banyak, jadi penutup gak usah pakai ini lagi. Nasi urap dari Malaka, minumnya jus mangga. Jangan harap Indonesia merdeka jika waktu saja dikorupsi masih bangga. Ke pasar beli ragi, tiba-tiba ada terasi. Ngapain sekolah tinggi kalau tuanya tukang korupsi? Cukuplah itu ya. Yang terakhir aja nih. Saya datang observasi, tampak alam indah dan asri. Kudapatkan inspirasi, kudapatkan Manokwari Selatan, Cikal Bakal, Kabupaten anti korupsi. Masih banyak lagi, tapi kita sudahi saja supaya nanti sambutannya nggak pantun semua toh. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya selaku PLH dari Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK hadir di sini bersama dua rekan saya. Di belakang ada Bu Anissa, selamat diri Bu. Nah, nanti juga narasumber. Ada juga Ibu Putri Papua, ya, namanya Lydia Vega Radongkir. Jadi dia sudah permanen. Setiap kali kegiatan Papua harus mengajak Putri ini satu. Tepuk tangan dong. Orang Papua ada juga di KPK orang Papua tuh, harus bangga kita. Mama, Lid, Mama sudah ada tangan buatku. Tuh, beliau bangga dengan semua orang Papua bisa di KPK tuh. Nanti nambah lagi, mudah-mudahan dari Mansel ada anak-anak kita yang bisa berkarya mengabdi negara. Nah, kami datang kemarin hari Senin, Selasa kami masuk di provinsi melakukan sosialisasi secara masif kepada seluruh kabupaten secara luring maupun online. Kenapa? Kita minta supaya persiapanlah seluruh kabupaten. Dan kebetulan untuk yang kami observasi hanya 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Manokwari, dan hari ini kami hadir untuk melakukan observasi di Kabupaten Manokwari Selatan. Oh, nggak ada yang tepuk tangan. Harus coba saya dari periksa tepuk tangan baru tepuk tangan ya. Ini katanya. Kenapa? Tidak ada bangga kan? Sebagai orang Manokwari Selatan harus bangga. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu harus bangga. Seperti yang disampaikan. Kalau tidak terpilih pun harus sudah mulai mempersiapkan ya Pak Sekda ya. Gitu. Betul, ini semangat. Karena saya harapkan ke depan pimpinan, siapapun pimpinannya, punya komitmen yang sama menjadikan Kabupaten Manokwari Selatan menjadi kabupaten anti korupsi.
Karena kita nanti bergerak sampai 2027 untuk menjadikan setiap provinsi punya satu kabupaten anti korupsi. Tapi tidak menutup kemungkinan kabupaten yang sudah dilakukan observasi menjadikan kabupatennya anti korupsi. Kita sudah lakukan di desa-desa sebelumnya. Di tahun 2021 sampai 2023 kemarin 33 desa percontohan, ya, dan itu mewakili setiap provinsi. Provinsi Indonesia 38, ya, 33 waktu yang lalu, 1 DKI tidak punya desa, dan 4 saudara kiri kanan kita di Papua belum punya pemerintahan yang definitif. Kalau sekarang mungkin sudah mulai ada, ya. Nah, jadi kita sudah tetapkan desa. Desa itu pun menjadi mercusuar, menjadi lilin, menjadi penerang bagi desa-desa lainnya. Bukan buat sendiri. Kemarin saya juga colek di Manokwari. Sorebo sudah punya desa percontohan korupsi. Dia harus sudah menjadi mercusuar, menyinari seluruh kapal yang ada desa di seluruh Papua Barat ini harus sudah mengarah kepada Sorebo. Mencontoh. Walau effort kami pada saat menangani yang namanya desa Sorebo cukup lumayan. Kenapa? Kami paham memang kondisi yang beda. Ya, harus ada pendampingan asistensi secara khusus. Kemungkinan nanti juga kabupaten anti korupsi untuk di daerah Papua, Papua Barat, Papua lainnya juga termasuk mungkin daerah untuk Nusa Tenggara itu ada harus special treatment. Ya. Waktu lalu kami ada asistensi 1 minggu 2 minggu, ya, untuk hadir mendampingi, ya. Kalau enggak bakal jadi. Tapi semua itu kita coba supaya merata. Indonesia Timur, Barat, Tengah semua ada sama rata. Apa yang dinikmati di Barat, Tengah, Timur dinikmati juga seluruh. Karena apa yang dilakukan untuk mensejahterakan kesejahteraan masyarakat. Tadi saya datang sini dari dulu waktu saya di Korsut megang wilayah Papua, saya pernah tahu namanya coklat pensigi, ya. Ngobrol sama Pak Presiden, ya. Ngobrol, ini potensi, Pak. Kita harus menggalakkan potensi daerah yang menjadi bagian kekayaan alam kita yang tidak merusak alamnya, tapi membuahkan nilai-nilai. Kalau kita bicara korupsi, daerah tersebut harus maju dengan nilai ekonomi yang bergulir sehingga mensejahterakan masyarakat dan rakyat. Kalau nggak mustahil, akhirnya hanya cuma segelintir orang punya kepentingan korup uang yang ada di APBD. Kalau nggak merusak alam, sudah tinggal selesai. Ini kita harus meninggalkan nyanyi pujian tanah Papua itu dinyanyikan di setiap kegiatan di acara, Pak. Luar biasa. Sungainya mengalir emas, apalagi di kampungnya Ibu Lydia itu sungainya mengalirkan air emas, ya itu, ya. Itu loh, di Biak dan sebagainya. Ini yang luar biasa kaya. Kalau kita bisa kelola, tidak ada mustahil, Pak. Kita bisa buat Papua ini maju sama, ya kan? Mall-mallnya nggak Manokwari aja, mallnya, Pak, tapi bisa bertambah untuk, ya, buat refreshing masyarakat. Nah, inilah supaya alam kita terjaga dan sebagainya. Salah satu dari pembentukan percontohan kabupaten anti korupsi ini adalah menjadikan daerah tersebut supaya betul-betul punya komitmen. Yang dibutuhkan dari kepala daerahnya, dari seluruh SKPD. Dan ingat, pada saat mulai dari observasi sampai dengan pada saat proses nanti akan dilakukan bimbingan teknis setelah observasi, kalau dinyatakan layak, kami dan selesai yang lihat nih, oh, Manokwari Selatan layak nggak nih kira-kira? Salah satu syaratnya ada mau pelayanan publik. Tadi saya colek juga Pak Inspektur ini, Pak, harus mulai dipikirkan untuk didirikan. Kata di kantor lama dan sebagainya, pokoknya disulap lah. Tidak usah biaya tinggi, tapi sudah bisa melayani. Integrasi dari teman-teman kepolisian, teman kejaksaan, pengadilan sudah terintegrasi. Ya. Kemarin juga di Manokwari saya sampaikan demikian sama. Ya. Sudah mulai harus dipikirkan.
Itu adalah salah satu persyaratan dari Kabupaten Percontohan Anti Korupsi. Jadi mulai saat ini sudah bangun kantor yang baru bagus ini, mulai dipikirkan nanti membangun bagaimana daerah yang tersentral, yang aset kita punya nganggur Pak, ya jangan nggak usah bangun-bangun dulu, pokoknya bikin dulu nyaman, dibikin terang dengan lampu, catnya warna meriah gembira ya, selesai. Karena suatu kegiatan yang namanya Percontohan Kabupaten Anti Korupsi bukan suatu aplikasi atau suatu hal yang harus dibuat dengan biaya tinggi. Semua yang ada di 6 komponen dan 19 indikator yang menjadi acuan Kabupaten Anti Korupsi harus sudah dimiliki oleh kabupaten kota yang ada. Jadi tidak ada alasan, ini nanti biaya kami nggak ada Pak, kami nggak punya kemampuan itu, tidak. Semua sudah. Komponen 56 kita lebih mengupayakan peran serta masyarakat, karena bicara korupsi tidak bisa bicara pada aparaturnya saja. Aparatur bisa bilang begini-begini, tapi tiap hari dikasih sekali 2 kali, ada anaknya yang mau masuk sekolah, ada kebutuhan, nanti goyang tuh. Karena korupsi ini pilihan, orang mau bicara terima atau tidak. Kami melakukan pendekatan yang namanya pendidikan dan pencegahan saat ini. Karena Trisula korupsi itu ada pendidikan, pencegahan dan penindakan. Yang kami lakukan adalah mendidik orang supaya punya mindset dari Bapak Ibu yang aparatur mempersiapkan diri menjadikan kabupatennya anti korupsi, dan anak-anak didik kita dari usia dini juga sudah mulai dilakukan oleh pengawasan tokoh-tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, untuk sudah bermindset, berpikir, punya pola pikir tidak pada korupsi. Korupsi kecil, dari kecil kita sudah pahami, jangan nyolong, jangan maling. Karena kadang-kadang kita anggap, ini rezeki, ini gak ada yang punya, saya ambil aja daripada dibuang. Penggaris di sekolah dulu zaman saya bilang, daripada dibuang kita ambil aja buat kita. Ini sudah mulai menanamkan nilai-nilai sebenarnya ketidakjujuran. Korupsi itu sama, tidak jujur. Makin gede, makin malingnya maling uang rakyat dia, maling uang negara. Kecil-kecilnya maling uang temannya tadi kan, orang tuanya punya pensil kah apa, ini rezeki. Sama kadang-kadang perilaku aparatur gratifikasi, ya. Gratifikasi bukan gravitasi ya. Jadi gratifikasi ini dianggap sebagai suatu kearifan lokal, ya. Kearifan lokal. Kenapa? Budaya salam tempel. Ada lagi yang katanya kalau nggak ngasih kayak tangan gatel. Nah ini harus kita ubah mindset bahwa kita ini aparatur ini jangan kayak saling nyogok-menyogok, menerima sogokan. Kalau kita sudah terima sogok, suap, itu kayak kita itu udah gak punya harga diri. Makanya di KPK kita selalu disarankan dengan etika yang ada, jangan menerima pelayanan. Karena kita ini sesama pelayan, jangan melayani. Ya. Aparatur yang ada itu kan pelayan. Yang harus kita layani maksimal adalah masyarakat kita. Biaya politik tinggi. Kenapa? Karena yang mau melayani tidak pernah melayani masyarakat. Kalau dia dari sejak awal sudah melayani masyarakat maksimal, belusukan, datang, sering ini, suaranya pasti banyak. Ya, tidak selalu orang pakai biaya politik tinggi. Kalau jadi bupati itu sampai bisa 30 miliar ke atas. Kemarin saya di Kalimantan bicara sama salah satu kepala daerah, Pak, untuk satu bangku kita harus sediakan 1,7 kali 20 bangku. Biasanya daerah 40 bangku kan. Kalian aja 34 Pak. 34 gaji yang bersangkutan 1 tahun berapa? Dikali 5 tahun menjabat, nggak balik modal Pak. Sehingga kalau ngeliat gitu, ini daerah potensi sekian ratus M proyek, langsung pikirnya proyek sekian persen, 5%-nya, dapat balik nih 5% lagi dari kepala dinas yang mau duduk jabatan. Akhirnya begitu,
seorang kepala daerah ataupun kepala dinas pada saat duduk, saya udah ada setoran, saya udah ada upeti. Ya, pada saat waktu mau pilkada, ini kan menjelang mau pilkada lagi ya, udah mulai kasih ijon, ya, supaya nanti bapak datang, oh ini yang sudah pernah store saya. Ini kalau store-nya tebal, ingat selalu. Sama aparatur pada saat terima gratifikasi coba. Kalau gratifikasinya kecil-kecil nggak dianggap. Tapi kalau terima gratifikasinya tebal amplopnya, saya ingat ini namanya Pak Leo, kan? Woi Pak Leo, sekali telepon, siap bos, perintah bos, gitu kan? Iya. Tapi kalau yang ngasih cuma amplopnya 5.000, kalau anggap saya siapa? Kan begitu. Ini terjadi loh. Orang memberi karena jabatan bapak ibu. Tapi sebenarnya bapak ibu itu harga dirinya dibeli. Jadi kayak orang bilang kayak dikebok, jadi nanti dicucuk hidung. Ya kan? Kita pejabat, kita bupati, kok bisa orang telepon kita? Siap bos, perintah bos. Dia punya daerah masih bisa diperintah. Nah, kita harapkan nih komitmen yang ada ini menjadikan kabupaten anti korupsi ini tidak mudah. Korupsi juga tidak mudah kita bumi hanguskan, tapi kita mulai dari diri kita sendiri masing-masing. Kalau dari diri kita saja sudah mulai rakus, greedy, saya berulang kali bilang, kalau punya pimpinan, kepala daerah, kepala dinas, kepala bidang, kalau udah yang rakus, misalkan ajudannya Pak Sekda telepon nih, mohon maaf Pak Sekda, besok Bapak diminta ngarep ke Pak Sekda. Malam-malam itu udah meriah. Kenapa? Mikirnya Pak Sekda nanya apa? Nanya pekerjaan atau nanya permintaan atau nanya hal-hal lain nih. Kalau sudah rakus itu susah. Besok tuh meriah sampai pagi kan. Mau pagi udah mules lagi. Ya kan? Udah mau alasan mau nggak masuk, nanti besok tiba-tiba SK keluar pindah tempat gitu kan. Pikir lagi Pak Sekda, betul lah ini. Maaf kalau saya umpamakan ini ya Pak Sekda ya. Iya, buat teman-teman semua. Tapi kalau Pak Sekdanya sudah bagus, datang hadir tepat waktu, kepala dinasnya ngulur-ngulur waktu, dipanggil malam ini, sore besok buat ketemu Pak, biar sadar. Tiba-tiba besok keluar SK pindah tempat ya biar lebih tertib waktu ya Pak ya. Sampai Pak Sekdanya harus tadi, mana nih siapa yang belum datang? Siapa yang belum hadir gitu. Ya. Kita pahami daerah, tapi bagaimanapun kita punya waktu kerja. Kami pun tadi ngubur waktu Pak, karena perjalanan di sini lumayan indah, lumayan indah, kelak-keloknya dan longsor berapa detik ya. Jadi lumayan, tapi kita nikmati. Kami tadi berangkat dari 6 kurang, ya syukur alhamdulillah puji Tuhan bisa tiba ya 8.15 tadi ya, 8.15 sudah bisa tiba. Ya, mungkin dari itu kami minta supaya seluruh jajaran di sana DPRD ada hadir? Tidak ada. Pokoknya dengan selesai observasi, ya, mulai membenah diri untuk sekalipun mode legislatifnya atau eksekutifnya sudah mulai, jangan mencoba-coba untuk korupsi, ya. Karena pada saat nanti misalnya terpilih pun sampai berjalan sampai ditentukan kalau kepala daerah, kepala dinas tersangkut tidak pidana korupsi, maka status tersebut akan dicabut. Privilege-nya apa? Kalau desa kemarin dapat di aturan PMK diberi insentif dana dari pusat, ya, dari Kementerian Desa. Nah, Kementerian Desa juga nih yang mau saya ini. Padahal Menteri Desa itu dekat dengan kami. Kemarin saya kaget juga pagi-pagi berita rumahnya digeledah. Ini tanda-tanda sinyal-sinyalnya kan, udah lampu kuning mengarah agak pucat gitu ya. Miris juga, betul Pak. Jadi setiap kegiatan kami, Pak Menteri Desa itu sangat ini sekali. Ya komunikatiflah sama kami setiap kegiatan. Nah, jangan sampai juga desa yang sudah observasi nanti bermasalah hukum juga. Ya, harus dijaga sama-sama. Jadi semua kegiatan kita coba bersama untuk menjadikan Manokwari Selatan bagian dari Indonesia yang menjadikan Indonesia bebas korupsi. Kita menuju pada Indonesia emas,
bukan negara tanah yang menghasilkan emas ini juga tidak jadi emas kan? Indonesia Barat itu diterangi oleh Indonesia Tengah dan Timur, Pak. Ya, kami yang tinggal di Barat itu nggak ada apa-apanya, tapi kita pengen sama apa yang dirasakan di Barat, dirasakan di Tengah dan di Timur juga menikmati. Ya. Saya harapkan demikian, kita punya komitmen sama untuk bersama-sama. Kalau saya ngomong begini, nggak ada kemungkinan kami ini juga bagian yang korupsi, karena korupsi pilihan. Orang ngomong begini, bisa suatu saat orang keleset, kegelincir, macam-macam, termasuk Bu Nisa, Bu Lydia. Jangan dikira kami ini juga tidak ada godaan, ya banyak godaan. Jadi bagaimana kita saling mengingatkan, maka di sini fungsi masyarakat kita libatkan untuk sebagai fungsi mengawasi, mengevaluasi kegiatan pemerintah secara baik dan benar, dan antar teman itu saling menjaga. Tapi kalau satu temannya udah hedon, korupsi, berkumpul semua pasti ikut korupsi. Ya. Di ajaran agama apapun begitu. Kumpul dengan yang baik akan menjadi baik. Kalau berkumpulan dengan yang buruk, ya lama lah, cepat nyambernya. Karena yang buruk lebih enak, nikmat dan nyaman. Gitu. Dari saya mungkin demikian. Maka dengan ini kegiatan observasi calon percontohan Kabupaten Anti Korupsi di Kabupaten Manokwari Selatan pada tanggal 12 September 2024 dengan ini saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Kalau ada hal yang saya sampaikan kurang berkenan, mohon dimaafkan ya. Jangan ditombak. Terima kasih Bapak Ibu sekalian.